Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Stianini Putri. Saya di sini akan menjelaskan kembali tentang network fundamental. Pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efisien. Sebagai contoh, terdapat dua komputer yaitu komputer 1 dan komputer 2 yang saling bertukar data. Komputer 1 mengirimkan data atau pesan kepada komputer 2. Agar komunikasi tersebut dapat terjadi, kedua perangkat harus terhubung melalui sebuah media jaringan. Media jaringan yang dapat digunakan antara lain yaitu koneksi kabel, wired connection. Nah, juga koneksi nirkabel, wireless atau Wi-Fi. Nah, untuk si wired connection, salah satu media yang paling sering digunakan adalah kabel LAN atau Local Area Network. Kabel LAN menggunakan konektor RJ45 yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, switch, dan router. Kabel LAN menggunakan konektor RJ45 yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, switch, dan router. Meskipun kabel LAN memiliki berbagai warna, fungsi utamanya tetap sama, yaitu mengirimkan data antar perangkat jaringan. Nah, untuk koneksi nirkabel atau wireless connection. Selain menggunakan kabel, perangkat juga dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Pada jaringan nirkabel, komunikasi dilakukan melalui router atau access point tanpa memerlukan kabel fisik. Router dan perangkat jaringan. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan maupun antar jaringan yang berbeda. Sebagai contoh, terdapat empat komputer, yaitu PC 1, 2, 3, dan 4. Keempat komputer tersebut dapat dihubungkan ke sebuah router melalui port yang tersedia, yaitu Ether 1, Ether 2, 3, 4, dan 5. Setiap komputer dihubungkan menggunakan kabel LAN dengan konektor RJ45. Dengan demikian, seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi di dalam jaringan. Nah, pada praktik ini kita akan membuat jaringan sederhana. Di sini kita akan membuat jaringan sederhana menggunakan satu switch dan 2 PC. Tujuannya adalah agar kedua PC dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Nah, yang pertama-tama kita tambahkan satu buah switch ke area kerja Cisco Packet Tracer. Kita bisa tambahkan switch di sini. Lalu kita tambahkan 2 buah komputer atau PC. Nah, setelah itu kemudian hubungkan kedua PC tersebut ke SIS menggunakan kabel jaringan yang sesuai, yaitu kabel yang ini. Satu lagi. Nah, setelah selesai akan terbentuk sebuah topologi sederhana yang terdiri dari satu switch dan 2 PC. Memberikan alamat IP agar kedua komputer dapat saling berkomunikasi, masing-masing perangkat harus memiliki alamat IP. Konfigurasi IP yang digunakan. Di sini kita bisa menambahkan IP untuk PC 1 dan PC 2.
Kita coba di sini. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.1. Dan untuk satu lagi yaitu 192.168.1.2. Nah, yang ini kita bisa taruh di sini. Dan satu lagi di sini. Nah, untuk mengatur alamat IP-nya, kita bisa klik untuk PC 1. Lalu desktop, kita pilih IP configuration. Nah, di sini kita bisa ketik untuk 192.168.1.1. Untuk subnet max-nya kita langsung tekan saja, lalu X. Dan yang kedua juga kita pilih desktop, lalu IP configuration. Di sini 192.168.1.2. Subnet max kayak tadi. Lalu udah. Nah, kita sudah menyimpan untuk konfigurasinya. Kita bisa untuk menguji koneksinya. Setelah kedua komputer diberikan alamat IP yang berbeda dalam jaringan yang sama, keduanya seharusnya dapat saling berkomunikasi. Contohnya, si PC 1 melakukan ping ke PC 2 menggunakan alamat IP yaitu 192.168.1.2. Sedangkan si PC 2 bisa ping ke si PC 1 ini menggunakan alamat IP 192.168.1.1. Apabila konfigurasi sudah benar, proses ping akan berhasil dan kedua perangkat akan saling terhubung. Nah, pada pertemuan selanjutnya akan dibahas beberapa materi, yaitu untuk network fundamental, yaitu yang sekarang kita jelaskan. IP address and subnetting, network key models, pengenalan dan basic Cisco, pengenalan switch, VLAN dan turnkey, menghubungkan antara VLAN, remote access, VLAN turnkey protocol, port security, spanning tree protocol, Ethernet, static routing, dynamic routing, EGLP, dynamic routing OSPF, dynamic routing BGP, access control list. Nah, pada setiap materi akan dipelajari secara bertahap, dimulai dari konsep dasar sehingga materi jaringan yang lebih lanjut. Nah, di sini untuk perangkat yang dibutuhkan untuk konfigurasi Cisco, yaitu router, switch, komputer atau laptop, kabel LAN RJ45. Apabila laptop tidak memiliki port LAN, dapat menggunakan LAN adaptor USB atau LAN untuk menghubungkan kabel RJ45. Dengan perangkat tersebut, simulasi maupun konfigurasi jaringan dapat dilakukan menggunakan Cisco paket receh ataupun perangkat Cisco secara langsung. Karena ini sudah tidak kita pakai lagi, jadi kita di sini bisa menghapus dulu. Yang ini juga semua kita hapus. Nah, di sini kita akan membuat lagi dan menambahkan satu router, switch, dan juga satu PC.
Nah, di sini kita sambungkan dengan kabel Nah, pada tampilan logical view, perangkat jaringan ditampilkan dalam bentuk icon atau simbol. Router ditampilkan dengan icon berbentuk lingkaran, serta switch ditampilkan dengan icon berbentuk persegi panjang. Dan PC ditampilkan dengan icon komputer. Tampilan ini digunakan untuk mempermudah proses perancangan dan konfigurasi jaringan. Nah, di sini kita bisa pergi ke physical view. Nah, selain logical view, Cisco Packet Tracer juga menyediakan tampilan physical view. Untuk membukanya, kita tab untuk physical. Pada tampilan ini, pengguna dapat melihat referensi perangkat jaringan yang lebih realistis dalam lingkaran industri atau dunia kerja. Nah, jaringan ini digunakan jauh lebih mirip dengan tampilan physical view dibandingkan icon yang terdapat pada logical view. Sebagai contoh, router yang ditampilkan dalam bentuk perangkat router yang sebenarnya. Kabel jaringan terlihat terhubung ke setiap port perangkat, susunan perangkat yang menyerupai kondisi jaringan di dunia nyata. Nah, di sini kita bisa menambahkan lagi untuk laptop. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini laptopnya sudah ada. Nah, untuk si presentasi jaringan di dunia nyata melalui tampilan physical view, kita dapat melihat bagaimana perangkat jaringan seperti router, switch, PC, dan laptop saling terhubung menggunakan kabel jaringan. Tampilan ini memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai proses pemasangan dan konfigurasi jaringan sebagaimana dilakukan di lingkungan kerja atau industri. Dengan memahami logical view dan physical view, kita dapat melihat lebih mudah memahami hubungan antara desain topologi jaringan dengan implementasinya menggunakan perangkat jaringan yang sebenarnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.